Seandainya Sony atau Bose bikin produk lifestyle, contohnya misalkan TWS dengan material case premium dari logam seperti ini, saya yakin bakal dibanderol di harga jutaan. Tapi di sini TWS Eagle Steel Buds ini dijual di harga Rp199.000 saja. Sebagus apa sih? Sesuai namanya yang berbau logam-logam gitu, material case TWS ini berasa dingin dan ada kesan premiumnya. Saya nggak akan terkejut ya kalau brand seperti Bang & Olufsen atau Master & Dynamic ngeluarin TWS dengan case seperti ini. Tapi ini dari Eagle, brand yang selama ini terbiasa ngerilis TWS budget dengan case dari plastik seperti ini aja. Apakah cuma modal material doang? Untungnya di sini, spoiler alert, nggak cuma material aja, tapi audionya juga nggak berasa murahan. Nanti akan kita bahas di sesi audio tersendiri. Sebelumnya disclaimer dulu seperti biasa, kalau TWS ini dikirim oleh Eagle sebagai ganti honest review dari saya, dan di video ini saya akan bahas kelebihan maupun kekurangan dari TWS 1 ini setelah saya cobain selama 1 minggu terakhir. Setelah ngebuka packagingnya yang simple, kita bakal disambut langsung sama penampakan charging case pipih non-premium ini. Sedangkan TWS-nya punya tangkai pipih juga, bertuliskan Eagle, dan buat saya secara ukurannya udah termasuk menengah ke besar. Selain TWS dan case, ada juga 3 pasang ear tip silikon berbagai ukuran dan kabel charging USB-C ke USB-A, serta kartu garansi sepaket dengan kertas panduan singkat. Seperti produk-produk Eagle lainnya, saya berharap ada opsi warna lain selain warna hitam ini. Terutama mengingat TWS ini mengincar lifestyle produk, segmen yang mementingkan desain dan material, dan juga opsi warna. Sekali terjun ke pasar kategori ini, mestinya jangan tanggung-tanggung gitu loh. Di sini jelas yang saya suka selain material, tentu bentuk pipihnya yang nyaman banget waktu dimasukin ke kantong celana. Nggak akan bikin kantong celana nonjol. Charging case-nya di sini bahkan lebih ramping daripada charging case-nya Oppo Enco Buds 2. To be honest, meskipun ini termasuk TWS budget dan charging case-nya sendiri nggak support wireless charging, tapi ini desain charging case TWS minimalis favorit saya saat ini. Nah, di bagian depan ada LED indikator untuk level baterai dari charging case-nya ini. LED-nya di sini juga biasa saya pakai buat ngasih tahu mana bagian depan dari charging case TWS ini. Kadang agak susah buat ngebedain depan belakang karena desain case-nya ini lumayan simetris. Di bagian bawah ada port USB-C dan di bagian atas ada logo Eagle. Sementara TWS-nya sendiri meski terlihat agak besar tapi punya bentuk pipih dan berat yang minim. Ada LED di TWS yang akan menyala ketika TWS lagi dalam keadaan pairing atau ngecharge di charging case. Pertama kali terkonek ke HP, ada voice prompt cewek yang bilang pairing atau connected. Tapi saya berharap volumenya bisa lebih pelan, karena volume suara ceweknya cukup kencang. Kadang saya sampai kaget sendiri. Untuk fittingnya, TWS ini bukan termasuk TWS yang akan masuk banget ke telinga kalian. Paling nggak di pemakaian saya, dia nggak sampai masuk banget ke telinga. Sebagai perbandingan, Oppo Enco Buds 2 saya bisa kasih noise isolation yang lebih kedap, karena fitnya lebih masuk ke telinga saya. Ini faktor selera teman-teman. Kalau kalian tipe orang yang nggak terlalu suka sesuatu terlalu masuk ke telinga kalian, maka Eagle Steel Buds ini lebih recommended secara fittingnya. Memang bisa dilihat di sini, housing driver dan nozzle-nya si Steel Buds ini nggak sepanjang nozzle-nya Oppo Enco Buds 2. Dan dengan fitting seperti ini, TWS ini udah saya pakai buat jogging, olahraga di gym. Overall stabil, mau sampai keringetan pun nggak masalah, juga karena TWS ini sudah IPX5, yang berarti tahan cipratan air dan keringat dari segala arah. Namun, meskipun stabil di pemakaian saya, setelah 1,5 jam pemakaian, saya merasakan ketidaknyamanan di telinga kiri saya. Ya biasalah, mulai berasa capek gitu. Tapi lagi ini reminder teman-teman kalau fitting itu subjektif. Bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Di area stem TWS ini ada sensor sentuh yang cukup responsif sejauh saya pakai. Dan bisa dipakai untuk akses volume control, media control, jawab atau tolak panggilan. Tapi yang disayangkan di sini, nggak ada gaming mode atau low latency mode. Sedangkan baterai TWS ini diklaim Eagle bisa kasih playtime music selama 6 jam non-stop per TWS. Dan ada ekstra 24 jam
menambah battery life dengan charging case, alias bisa kasih 4 kali ekstra pengisian. Di atas kertas, angka klaim battery life-nya di sini memang terlihat cukup besar, terutama menimbang bentuknya yang cukup ramping di sini, teman-teman. Tapi waktu saya tes sendiri, seperti biasa, dengan volume 50% untuk putar musik berbagai genre, unit Eagle Steelbuds saya ini hanya bisa bertahan mainin musik selama 5 jam 4 menit. Tapi ya meskipun masih di bawah klaim 6 jamnya, saya nggak begitu terkejut, mengingat bentuk ramping dari TWS-1 ini. Baterainya nggak bisa gede-gede. Untuk konektivitasnya, Eagle di sini nggak kasih informasi Bluetooth di Steelbuds ini versi berapa. Tapi yang jelas kodeknya ada SBC dan AAC seperti rata-rata TWS budget lainnya. Dan di tempat terbuka ketika TWS ini terkonek ke HP Android saya bisa berjalan memakai TWS ini menjauhi HP saya hingga jarak 58 meter. Sebelum sinyal Bluetooth mulai mengalami kresek-kresek, putus-putus gitu. Tapi overall ini masih hasil tes jarak yang cukup solid, dan dengan harga di bawah Rp200.000 nggak perlu terkejut teman-teman kalau TWS ini belum support fitur multi-point connection, dual device connection. Tapi paling nggak di sini Eagle Steelbuds bisa kalian pakai salah satu aja. Mau kanan doang atau kiri doang nggak masalah. Lalu, ketika saya pakai buat nonton video di YouTube atau Netflix, di iPadOS atau iOS, saya masih nyaman-nyaman aja. Delay minor paling hanya berasa waktu saya pakai buat nonton YouTube di Android. Di Netflix masih aman-aman aja untungnya, meskipun nggak ada gaming mode, untungnya latensinya masih cukup rendah buat dipakai nonton video. Tapi kalau dipakai buat ngegame, terutama game yang grafik berat, tentu saya nggak rekomenin TWS ini. Kalau cuma game-game ringan, model-model arcade game gitu, yang ringan-ringan aja, ini masih oke lah. Oke, kalau gitu sekarang teman-teman kita pergi keluar, kita tes kemampuan call dari TWS-1 ini. Cus! Oke teman-teman, kembali di call test untuk TWS. Dan kali ini TWS yang kita tes kemampuan call-nya adalah Eagle Steelbuds. TWS budget dari Eagle tapi dengan desain case yang cukup premium ini. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian call quality dari Eagle Steelbuds ini teman-teman? Saat ini saya berada di suatu cafe. Saya berada di kondisi indoor, teman-teman. Saya nggak berada di tempat saya biasa melakukan call test ya. Biasanya saya berada di balkon suatu restoran dengan mobil lalu lalang di sebelah kanan saya dan banyak orang ngobrol. Saat ini saya berada di kondisi indoor aja. Cek 123, cek 123. Sekarang kita coba compare TWS 1 ini dengan Oppo Enco Buds 2. Salah satu pesaingnya di harga yang kurang lebih mirip-mirip. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman saya sudah berpindah memakai TWS Oppo Enco Buds 2. Salah satu pesaing dari Eagle Steelbuds di harga kurang lebih Rp200.000. Gimana menurut kalian? Call quality dari Oppo Enco Buds 2 ini kalau dibandingin sama Eagle Steelbuds tadi? Kasih tahu saya ya di kolom komentar di bawah teman-teman. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Nah, sekarang ngomongin soal audio dari TWS-1 ini. Pertama, secara volumenya dulu. Di kondisi sunyi, unit Eagle Steelbuds saya ini bisa kasih volume yang cukup kenceng. Gak sekenceng Soundpeace Engine 4 saya yang saya review kapan lalu, tapi paling enggak. Dengan berbagai lagu di Apple Music, saya biasa pakai Eagle Steelbuds ini di volume 60-70%. Volume ini juga sekitar 10% lebih kencang dibandingkan volume Oppo Enco Buds 2 saya. Tapi di satu sisi, kalau suasana sekitar saya lagi ramai, mengingat TWS ini nggak bisa kasih passive noise isolation yang cukup kedap, udah pasti saya harus naikin volume di TWS ini sampai 70 atau 80% misalkan. Tapi nih, sedikit tips and trick. Kalau kalian suka lagu-lagu dengan yang ada vokalnya, yang dominan di vokalnya, saya rasa kalian nggak butuh volume terlalu kencang untuk TWS-1 ini. Karena secara signature audionya, Eagle Steelbuds ini cenderung balance. Agak fokus di mid-range dengan vokal yang lumayan forward atau maju. Bassnya di sini cenderung didominasi sama mid bass dan upper bass, lalu terakhir baru sub bass. Karena di sini di pemakaian saya, di bassnya nggak begitu extend, agak cepet roll off. Terutama waktu saya bandingin sama Oppo Enco Buds 2 atau Anker R50i yang punya extension sub bass lebih-lebih. Dan di satu sisi juga punya karakter audio yang berbeda ya. Dua TWS ini lebih berasa V-shape. Penyebab bass Eagle di sini nggak begitu extended banget yang di bassnya sampai berasa rumbling gitu.
Saya rasa karena memang secara fittingnya dia nggak terlalu masuk ke dalam, sehingga seal-nya nggak sekedap di Oppo Enco Buds 2 misalkan. Memang waktu saya coba tekan banget masuk ke telinga, extension subbase-nya di sini mulai lebih berasa. Tapi mau saya tekan sampai gimana pun, extension subbase-nya di sini masih belum serumbling di Oppo Enco Buds 2 dan apalagi Anker R50i. Sedangkan secara keseimbangan tonal di area mid-range, Eagle Steelbuds cenderung berusaha ngejaga keseimbangan antara lower mid dan upper mid-range. Dengan tendensi di sini agak ke arah upper mid, alias lebih mengutamakan clarity. Tapi untungnya di sini belum sampai berasa kering di persepsi pendengaran saya. Vokal cowok maupun vokal cewek bisa dibikin sedikit lebih maju dibandingkan recording aslinya bila didengarkan dengan sistem yang lebih netral. Dengan di sini micro detailnya bisa cukup keluar di tekstur vokalnya ini. Lalu, tekstur dari petikan gitar akustik dan instrumen-instrumen lainnya di area mid-range, meskipun nggak terdengar tebal atau lush, tapi masih punya definisi yang baik. Meski buat selera saya pribadi, saya masih berharap petikan gitar akustik bisa terdengar lebih berbobot, lebih punya massa, lebih warm atau lebih lush gitu. Tapi hey, ini cuma masalah selera seperti biasa. Sedangkan untuk treble, Steelbuds punya treble yang cukup extended. Suara cymbal dan hi-hats berasa agak ada kesan shimmery-nya gitu, yang ngebikin presentasi suara cymbal jadi terdengar lebih lepas, lebih akurat juga. Tapi untungnya di sini belum sampai terdengar tajam di pendengaran saya, kecuali ya kalau dari recording sononya sudah sangat rentan sibilan. Seperti waktu saya lagi dengerin Region S dari vokalnya Dido atau Patricia Barber di beberapa lagu mereka. Tapi overall untuk TWS budget, treble-nya dituning dengan cukup baik di sini. Bahkan saya lebih suka presentasi treble di Steelbuds dibandingkan treble di Oppo Enco Buds 2. Terutama di presentasi suara cymbal, hi-hats. Di Steelbuds saya rasa terdengar lebih akurat, lebih minim kesan kompresi daripada di Oppo Enco Buds 2 yang di sini ketika saya bandingkan berganti-gantian, suara cymbal atau hi-hats terdengar lebih ada kompresinya. Pun demikian dengan sound staging, pemisahan instrumen, dan sound imaging. Eagle Steelbuds gak cuman lebih luas, tapi juga bisa kasih pinpoint imaging secara presisi dan lebih tepat, lebih jelas dibandingkan di Oppo Enco Buds 2. Dan bahkan di antara TWS budget di harga di bawah Rp300.000 yang pernah saya coba selama ini. Terutama di sini Steelbuds bisa kasih presentasi soundstage dari kiri ke kanan yang cukup luas, ngebuka. Sedangkan persepsi soundstage depth dari depan ke belakang berasa juga, tapi nggak sampai ngebuka banget seperti presentasi dari kiri ke kanannya. Di sini sound imagingnya cenderung tipe yang present, agak maju dan ngutamain lebar dari kiri ke kanan daripada depan ke belakang. Secara aspek detail retrieval dan timbre, Eagle Steelbuds juga masih sedikit di atas Oppo Enco Buds 2. Tapi secara kedinamisan, tentu Oppo Enco Buds 2 lebih dinamis, terutama secara macro dynamic, berkat bassnya yang lebih extend dan lebih nampol gebokannya. So, kalau disimpulin secara comparisonnya dengan Oppo Enco Buds 2, ambil Eagle Steelbuds kalau kalian nge-value audio yang lebih balance, yang bahkan cenderung netral di sini dengan vokal yang agak maju dan treble yang lumayan extend, plus nge-value soundstage yang open dan pinpoint imaging yang cukup presisi untuk TWS harga di bawah Rp300.000. Tapi ya kalau kalian pencinta bass atau mungkin bass yang lebih rumbling, Oppo Enco Buds 2 dan Anker R50i jelas lebih recommended. Kekurangan Eagle Steelbuds dibandingkan dua rivalnya di sini yang sama-sama putih kebetulan berlawanan banget gitu ya, adalah di absennya app support aplikasi di sini masih belum ada. Tapi di satu sisi, kekurangan ini saya rasa berhasil dikompensasi dengan baik melalui desain yang jauh lebih premium dan lebih ramping baik di TWS maupun terutama di charging case-nya dibandingkan kedua rivalnya tersebut yang memang terlihat lebih murah. Kalau kalian mau bawa TWS untuk sedikit dipamerkan atau flexing gitu ke teman-teman kalian, ke event-event tertentu atau ke kondangan gitu misalkan, di antara tiga TWS ini jelas Steelbuds yang paling berkelas secara desainnya. Dan saat ini, menimbang semua aspek, semua faktor, secara subjektif menurut saya pribadi kalau kalian tanya ke saya, untuk TWS harga di bawah Rp200.000 di antara tiga TWS ini, ranking saya saat ini peringkat 1 Eagle Steelbuds. Diikutin secara ketat oleh Oppo Enco Buds 2 berkat kehadiran support aplikasi dan juga subbase yang lumayan rapi, dan lalu Anker R50i.
yang secara timbre audionya paling berasa digital kalau saya bilang di antara ketiga TWS ini. Tapi ingat, ranking versi kalian tentu bisa banget berbeda. Saya bukan basshead, saya bukan gamer. Kalau kalian nge-value bass, terutama sub-bass, dan juga butuh banget sama low latency mode atau gaming mode, Oppo Enco Buds 2 atau Anker R50i lebih recommended. Tapi secara audio, secara desain, I will take this over these two. So, gitu dulu aja teman-teman video review kali ini. Semoga bisa bantu kasih referensi tambahan buat kalian yang lagi cari-cari TWS di budget di bawah Rp200.000. Semoga ngebantu, like kalau suka, dan dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu di video berikutnya teman-teman. See you, bye guys.